Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabda Tiningsih. Di sini ada tugas tentang rangkuman artikel dari tugas 1 sampai 5. Yang pertama tentang forecasting, latar belakang dan tujuan penulisan. Berdasarkan survei pada perusahaan, ternyata tidak terrealisasinya rencana pengadaan bahan baku kayu ini disebabkan oleh faktor jarak antara perusahaan dan tempat bahan baku. Karena jauhnya jarak PT Arara Abadi dari tempat bahan baku, maka bahan baku tidak sampai tepat pada waktunya. Dan ini menyebabkan persediaan bahan baku kayu PT Arara Abadi sangat kurang, sehingga mempengaruhi dalam proses produksi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas metode forecasting terhadap permintaan produk pada PT Arara Abadi. Kemudian ada metode yang digunakan, yaitu menggunakan metode peramalan. Hasil dan kesimpulannya, untuk hasilnya metode peramalan produksi atau pengadaan bahan baku merupakan hal yang harus dilakukan perusahaan agar dapat mengetahui beberapa jumlah produksi atau jumlah bahan baku yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Kemudian ini metode peramalan rata-rata bergerak moving average dilakukan dengan single moving. Kesimpulannya dalam waktu 3 bulan dan 5 bulan. Peramalan dengan kenyataan. Ini bisa kita lihat. Kemudian yang kedua, tugas rangkuman yang kedua yaitu tentang PT Sinar Mos Industri. Latar belakang dan tujuan penelitiannya, perusahaan membutuhkan metode untuk klasifikasi bahan baku dan memberikan prioritas pada bahan baku yang berdasarkan tingkat penyerapan modal dan dimonitoring secara ketat. Metode penelitiannya di sini menggunakan metode deskriptif, yaitu memfokuskan pada masalah-masalah aktual. Hasil penelitiannya bisa kita lihat, hasil perbandingan bahan baku PVC 66, hasil perhitungan di atas annual setup cost kebijakan perusahaan dengan rata-rata selama 5 tahun 215.484.500. Kemudian hasil perbandingan stabilizernya rata-rata 5 tahun 7.906.000. Hasil perhitungan POM-QM-nya menggunakan Windows yaitu rata-rata 3.271.000. Selisih biayanya 4.634.959 rupiah, atau menghemat rata-rata 57% lebih rendah dibandingkan dengan kebijakan perusahaan. Hasil perbandingan bahan bakunya bisa kita lihat, rata-rata selama 5 tahun yaitu 122.280.000. Sedangkan menggunakan POM-QM rata-ratanya 72.975.000. Selisih biayanya 49.304.500 rupiah sekian, atau menghemat biaya rata-rata 38% lebih rendah dibandingkan dengan kebijakan perusahaan. Kesimpulannya, PT Sinar Monas Industri yaitu 1. Hasil klasifikasi yang dihasilkan dari perhitungan metode ABC analis menggunakan POM-QM, terdapat 3 bahan baku yang masuk kategori, yaitu bahan baku PVC 66 stabilizer dan PVC 71 menggunakan monitoring sangat ketat. 2. Perusahaan dapat menghemat biaya pemesanan atau annual ordering cost bahan baku PVC 66 menghemat biaya rata-rata 96 juta
Rp321.440 atau 44% bahan baku stabilizer. Kemudian tugas ketiga, jumlah produksi yang biasanya dipengaruhi oleh jumlah permintaan yang diminta oleh pasar dan konsumen tidak sesuai jumlah produk yang dilakukan oleh perusahaan dengan jumlah permintaan yang diminta oleh pasar dan konsumen, dapat menyebabkan penumpukan penyimpanan barang, jadi yang harus dibayarkan oleh perusahaan setiap periodenya, atau dapat pula menyebabkan kerugian bagi perusahaan dalam bentuk kehilangan pendapatan akibat hilangnya permintaan dari konsumen yang tidak dapat terpenuhi oleh perusahaan. Kemudian metode penelitiannya menggunakan observasi. Observasi dilakukan dengan peninjauan langsung di seksi PPC atau Production Planning Control dan Factory G di PT Mitsubishi Indonesia. Kemudian ada dokumentasi data dan sekunder. Hasil dan pembahasannya dari metode moving average exponential smoothing bisa kita lihat tabelnya. Kesimpulannya merupakan hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan, yaitu 1. Peramalan permintaan produk atau Winker-Relay yang dipilih adalah metode double exponential smoothing. Metode ini dipilih karena memiliki nilai kesalahan peramalan terkecil, yaitu dengan nilai MAP sebesar 2,7%, serta nilai tracking signal yang bergerak dari min3 10 sampai dengan 3,5. Bisa kita lihat kesimpulannya. Kemudian tugas 4, latar belakang masalahnya. Kebutuhan air bersih di kota Surakarta terus meningkat seiring dengan bertambah jumlah pelanggan PDAM Surakarta. Sementara itu, permasalahan yang dihadapi adalah produktivitas air yang menurun serta minimnya dana untuk peremajaan sarana atau prasarana dan operasional air. Tujuan penelitiannya yaitu meminimumkan biaya operasional. Metode yang digunakan ada metode transportasi. Nah, kesimpulannya, penelitian ini dilakukan untuk memodelkan masalah distribusi air di PDAM Surakarta sehingga antara ketersediaan air dan kebutuhan air masyarakat dapat berjalan simultan di tengah keterbatasan yang ada. Kemudian untuk tugas 5, yaitu ada hasil dan pembahasan. Tugas 5 bisa kita lihat di tabel ya. Oke, sekian dan terima kasih dari tugas merangkum artikel dari tugas 1 sampai tugas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.